Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, kembali lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama aku Windy dan aku Ara. Beberapa menit ke depan kita akan menghadirkan informasi terbaru yang pastinya seru dan informatif untuk Sobat Dukcapil semua. Bener banget Kak, seperti Rabi Pindo sebelumnya, kita akan menghadirkan 4 berita yang sedang hangat seminggu ke belakang. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk sobat, langsung aja kita bahas berita pertama. Berita pertama kita datang dari negeri Sakura nih Kak, Jepang. Baru-baru ini Indonesia dan Jepang sepakat buat meningkatkan kerjasama dalam penyediaan tenaga pengemudi bus. Kesepakatan ini tercapai antara Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Tokyo dan perusahaan bus Jepang Meitei Bus Co. Ltd. Bener Kak, Jepang itu punya banyak masalah dengan tenaga kerja di sektor transportasinya. Apalagi mereka itu butuh banget pekerja yang profesional. Nah, Indonesia ini kan banyak banget nih tenaga kerjanya. Jadi ini tuh bisa jadi win-win solution buat kita berdua nih. Oke, dan ini gak cuma sekedar kerjasama bisnis biasa Kak, tapi juga membuka peluang besar buat tenaga kerja Indonesia, terutama buat mereka yang ingin bekerja di Jepang. Menurut Gina Agnia Virginianti, Sekretaris 2 Bidang Ekonomi KBRI Tokyo, kemitraan ini diharapkan bisa memberikan manfaat dua arah, baik untuk Jepang maupun untuk Indonesia. Benar Kak, dan yang paling penting adalah soal perlindungan hak-hak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Jepang. Jadi mereka itu nggak cuma dikirim terus bekerja, tapi ada perhatian khusus nih dari pemerintah untuk memastikan kesejahteraan mereka selama mereka bekerja di luar negeri. Oke. Yap, Meitei Bus ini memang punya banyak bus dan jangkauan layanan yang luas di 2 prefektur besar di Jepang seperti Aichi dan Gifu. Mereka bahkan sudah punya 1.500 unit bus dan 3.000 pekerja, yang artinya ada kebutuhan besar untuk tenaga pengemudi. Makanya kerjasama ini jadi sangat strategis. Dan ternyata sudah ada pengemudi asal Indonesia loh Kak yang bekerja di Meitei Bus ini. Ada 3 pengemudi Indonesia yang sekarang bekerja di sana. Mereka itu pakai visa kegiatan khusus Kak. Dan mereka itu masih di tahap awal. Tapi nantinya kalau mereka udah kerja nih, mereka akan naik status jadi pekerja terampil atau Tokutei Gino. Wah, semoga program kayak gini nih terus langgeng ya ke depannya. Karena peluang ini nggak cuma memberikan untung bagi warga negara Indonesia, tapi juga bermanfaat bagi negara Jepang juga. Amin. Semoga Indonesia bisa terus punya koneksi yang kuat dengan negara luar ya Kak. Ngomong-ngomong soal luar negeri nih Kak, Kak Ara tahu nggak kalau Indonesia itu bakal punya proyek besar tentang bandara, tepatnya di Bali Utara Kak. Proyek ini baru saja meluncurkan desain terbaru mereka yang menggabungkan kearifan lokal Bali dengan teknologi modern. Bandara ini bakal dibangun di Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Bali Utara yang letaknya sekitar 75 km dari Bandara Ngurah Rai Bali. Jadi ini proyek besar yang menempati lahan seluas 900 hektar loh. Uniknya lokasi bandara ini sebenarnya hasil restorasi abrasi, bukan reklamasi. Jadi ini nggak cuma soal pembangunan infrastruktur tapi juga soal pemulihan lingkungan. Betul, dan bandara ini juga mengusung filosofi Bali yang sangat kental, yaitu Trihita Karana. Filosofi ini tentang harmoni hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Konsep ini diterjemahkan dalam desain bangunan utama mereka yang menyerupai penyu, simbol bedawang nala dalam mitologi Bali. Desainnya memang keren ya. Bandara Bali Utara dirancang oleh konsultan arsitektur Aliendisi. Mereka mengusung arsitektur minimalis dengan sentuhan kearifan lokal yang pastinya bikin bandara ini nggak cuma megah tapi juga punya nilai budaya yang tinggi. Nggak cuma soal desain nih Kak, fasilitasnya itu juga luar biasa. Wah keren. Bandara ini punya 2 landasan pacu sepanjang 3.600 meter yang bisa melayani pesawat besar seperti
Airbus A380 dan Boeing 777. Selain itu, terminal penumpang utamanya itu seluas 200.000 meter persegi, panjang banget Kak. Dirancang untuk menampung hingga 50 juta penumpang per tahunnya Kak. Dan yang lebih keren lagi, bandara ini bakal ramah lingkungan, mulai dari penggunaan energi terbarukan, sirkulasi udara alami, hingga desain atap yang bisa menyesuaikan suhu. Struktur atapnya juga dirancang untuk meredam suara hujan, jadi para penumpang tetap nyaman. Impact-nya itu nggak hanya di sektor pariwisata nih Kak, tapi juga perekonomian Bali secara keseluruhan. Fasilitas yang canggih ini yang ramah lingkungan, bandara ini bakal jadi ikon baru bagi Indonesia Kak. Yakin sih, semoga proyek ini berjalan lancar dan menjadi kebanggaan kita semua. Oh iya Kak, sekarang tanggal berapa ya Kak? Tanggal 8 Oktober Kak, kenapa ya? Kak, tahu nggak kalau hari ini diperingati sebagai Hari Disleksia Sedunia? Disleksia? Apa itu disleksia? Disleksia ini pertama kali dikenali oleh seorang dokter asal Jerman, Oswald Berkan. Pada akhir abad ke-19, penelitian ini lebih lanjut dilakukan oleh Rudolf Berlin pada tahun 1887. Namun, pemahaman yang lebih luas tentang disleksia baru berkembang di abad ke-20. Disleksia sendiri adalah gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan mengeja. Ini terjadi karena penderita disleksia mengalami kesulitan dalam menghubungkan huruf dengan suara yang akhirnya mempengaruhi pemahaman mereka terhadap kata-kata tertulis. Oh, berarti ini bisa jadi tantangan besar dalam proses belajar mereka. Bener Kak, tapi penting juga untuk diingat bahwa disleksia itu bukan masalah kecerdasan. Banyak orang yang beranggapan bahwa disleksia ini tuh ada hubungannya dengan kecerdasan. Padahal justru orang-orang yang punya disleksia ini punya bakat terpendam Kak. Mereka itu sangat cerdas dan juga berbakat. Mereka hanya butuh cara yang berbeda untuk belajar dengan manusia pada umumnya. Oke, setuju banget Kak. Dan itu juga kenapa kampanye dan kegiatan yang dilakukan selama Hari Disleksia Sedunia sangat penting. Melalui seminar, kampanye, dan program penyuluhan, kita bisa membantu orang dengan disleksia untuk meraih potensi maksimal mereka tanpa hambatan yang tidak perlu. Ada ciri-cirinya nggak sih Kak? Ada Kak, ada beberapa gejala disleksia yang bisa terlihat pada anak sebelum masa sekolah mereka. Misalnya, anak ini terlambat berbicara, itu bisa jadi. Lalu belajar kata-kata baru dengan sangat perlahan. Atau juga kesulitan untuk membentuk kata-kata dengan benar, kayak terbolak-balik gitu Kak. Nah mereka juga bingung dengan kata-kata yang bunyinya itu mirip banget. Terus juga ada juga yang mereka itu kesulitan mengingat huruf, angka, dan juga warna Kak. Oh, jadi para orang tua harus aware nih sama kondisi anak semacam ini dan harus segera konsultasi dengan profesional jika mendapati anak dengan kondisi demikian untuk mendapatkan dukungan yang tepat. Setuju banget Kak. Dan untuk berita terakhir Rabipindo kali ini kita punya berita dari Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian untuk program Ditjen Dukcapil di tahun 2026, sepertinya tahun depan ini bakal jadi tahun yang luar biasa nih Kak untuk Dukcapil. Bener banget Kak, jadi baru-baru ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan dukungan penuh kepada Ditjen Dukcapil terkait rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2026. Dukungan ini disampaikan saat acara konsinyaring rencana kerja dan anggaran yang diadakan di Hotel Rancamaya Bogor. Betul Kak, Mendagri Tito memberikan apresiasi yang sangat positif terhadap rencana kerja yang dipaparkan oleh Dirjen Dukcapil, Pak Teguh Setiabudi, beserta jajaran pejabat eselon 2-nya. Pak Tito menilai semua rencana tersebut sangat bagus dan penting, serta harus dilaksanakan dengan tepat sasaran. Dan yang lebih menariknya lagi, Mendagri juga meminta agar pelaksanaan program di 2025 ini bisa dipercepat. Hal ini tentunya untuk memastikan bahwa program-program Dukcapil 2026 bisa berjalan lebih cepat dan tepat waktu. Jadi mereka nggak cuma nunggu tahun depan, tapi udah siap untuk meluncurkan semua program di awal tahun. Mendagri memastikan bahwa program Dukcapil ini bisa benar-benar memberikan dampak yang langsung untuk masyarakat Kak. Salah satu yang sangat ditekankan adalah percepatan penyerapan anggaran yang juga berkaitan dengan program-program Dukcapil di tahun 2026.
Program ini mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah Identitas Kependudukan Digital atau IKD, yang sudah mulai diimplementasikan di berbagai daerah, misalnya di Banyuwangi. IKD juga sudah digunakan untuk mendukung sistem penyaluran bantuan sosial, dan ini sangat mempermudah agar bantuan sampai ke sasaran yang tepat. IKD juga membantu untuk menciptakan sistem data yang lebih terintegrasi dan efisien. Kalau kita ngomongin soal inklusivitas nih Kak, yang menarik adalah meskipun ada masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar, mereka tetap bisa melakukan verifikasi menggunakan NIK pada KK atau KTPL secara fisik Kak. Ini sangat menguntungkan untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang terlewatkan. Wah, Dukcapil ini sudah banyak berinovasi ya, dan ini salah satu contoh konkret bagaimana pemerintah bekerja keras untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tentunya dengan kerjasama antar unit eselon 1 dan unit eselon 2 di Kemendagri. Semua program ini bisa berjalan lebih optimal. Ya, sayangnya itu berita terakhir kita nih Kak di Rambi Pindo kali ini. Semoga informasi yang kita berikan bisa menambah pengetahuan dan kesadaran kita bersama tentang perkembangan terkini di Indonesia. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi juga, ikutin terus YouTube channel kita di @swargalokasby, Instagram kita di @dispendukcapil.sby dan @swargaloka.sby, dan TikTok kita ada @swargaloka.3578. Sekian Rambi Pindo kali ini, aku Windy. Dan aku Ara, pamit undur diri. Bye-bye!